Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, kami kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengizinkan kami untuk membahas salah satu materi dari ekonomi internasional dengan topik teori paritas daya beli dan keseimbangan nilai tukar pada kesempatan kali ini. Adapun untuk kelompok 8 sendiri beranggotakan Mozamo Faizra dengan NIM 2205011028, Slamet Sregar dengan NIM 2205011045, dan yang terakhir ada Yasmin Latifa dengan NIM 2205011057. Berbicara tentang teori paritas daya beli, apakah sebenarnya teori paritas daya beli itu punya fungsi gitu di kehidupan nyata gitu? Ya, sebenarnya teori paritas daya beli itu sendiri bisa ya membantu kita, salah satunya dalam mengukur perbandingan harga antar negara. Terus juga teori paritas daya beli itu bisa membantu pelaku pasar ya dan perusahaan dalam merencanakan perdagangan internasional. Terus juga teori paritas daya beli bisa menganalisis kurs valuta asing dengan cara meramalkan pergerakan mata uang asing itu. Dan masih banyak lagi manfaat yang didapat dari mempelajari teori paritas daya beli. Nah, mungkin mendengar manfaat itu sebenarnya emang iya teori paritas daya beli itu serelevan itu dalam dunia perdagangan internasional. Apakah emang dia seaplikatif itu? Untuk itu, itulah pentingnya kita mengenal teori paritas daya beli terlebih dahulu. Nah, untuk teori paritas daya beli sendiri itu dikembangkan oleh seorang ekonom asal Swedia yang bernama Gustav Kessel. Nah, Gustav Kessel ini seorang ekonom terkenal yang aktif pada awal abad ke-20. Jadi dia mengembangkan atau merumuskan teori ini tuh pada tahun 1918 dalam bukunya yang berjudul Abnormal Deviation in International Exchange gitu. Dalam teori ini, si Gustav Kessel itu menyatakan bahwa dalam jangka panjang nanti, nilai tukar antara dua mata uang yang berbeda, itu seharusnya mencerminkan perbandingan daya beli real di antara dua negara. Jadi, misalnya nih, saya menghabiskan jumlah uang yang sama dari dua mata uang berbeda untuk membeli barang yang sama di dua negara yang berbeda tersebut. Jadi, nilai tukar mata uang itu seharusnya mencerminkan daya beli yang setara. Lalu, nilai tukar nanti akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antar dua negara akibat dari daya beli konsumen untuk membeli barang dari domestik ataupun luar negeri tapi dengan barang yang sama. Teori ini menganggap bahwa komoditas tertentu cenderung untuk memiliki harga yang sama di seluruh dunia ketika diukur dengan mata uang yang sama. Kondisi ini disebut dengan Law of One Price. Nah, apa sih sebenarnya Law of One Price itu? Law of One Price sendiri memiliki pengertian yang simpelnya nilai tukar sebuah mata uang asing harus dapat membeli kuantitas yang sama dari suatu produk di seluruh negara dengan harganya yang sama. The Law of One Price adalah suatu kondisi di mana barang yang identik harus dijual dengan harga yang sama dimanapun barang itu dijual jika harganya ditetapkan dengan mata uang yang sama. Hal ini dimungkinkan karena dengan tidak adanya hambatan dan biaya transportasi, maka harga komoditas atau jasa cenderung akan sama di setiap pasar. Untuk mempermudah memahami teori paritas daya beli, maka muncullah istilah yang bernama Burgernomics, yaitu istilah yang muncul di majalah The Economist. Dalam Burgernomics itu dinyatakan bahwa harga barang yang sama, kita misalkan Big Mac, karena seluruh dunia itu pasti memiliki barang satu ini. Misalkan Big Mac tadi berbeda di dua negara.
maka nilai tukar mata uangnya juga harus berubah untuk mencerminkan perbedaan ini. Menurut Burgernomics, mata uang negara yang jual Big Mac lebih murah seharusnya lebih murah dibanding mata uang negara lain. Jika dilihat dari grafik, karena sebenarnya seluruh negara memiliki barang yang sama tetapi tidak dengan harganya, maka akan muncul kondisi arbitrase, yaitu kondisi di mana seseorang akan beli barang di negara yang lebih murah dan kemudian menjualnya di negara yang lebih mahal. Apabila ditinjau dari grafik, maka mungkin saja burger di Ukraina akan dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari asalnya di negara yang teratas, paling mahal teratas, tetapi masih di bawah harga yang burger paling mahal. Tetapi sebenarnya kondisi ini tidak bisa terjadi karena ini makanan. Tapi untuk barang mungkin saja ini terjadi. Dan sebenarnya teori paritas daya beli ini sedikit tidak relevan karena berasumsi akan bahwa tidak adanya biaya transportasi. Karena sebenarnya dalam ekspor impor itu kenapa barang bisa lebih mahal itu dikarenakan biaya transportasinya yang dibebankan itu mahal. Lalu dianggap bahwa semua barang baik itu dari domestik ataupun internasional bersifat homogen. Lalu asumsi selanjutnya adalah tidak ada hambatan perdagangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis teori paritas daya beli yang terbagi menjadi teori paritas daya beli absolut dan teori paritas daya beli relatif. Teori paritas daya beli absolut menyatakan bahwa harga dari dua produk homogen di negara yang berbeda akan sama jika diukur dalam valuta yang sama. Jika terdapat perbedaan harga setelah diukur memakai valuta yang sama, akan terjadi perubahan permintaan sehingga harga yang satu akan mendekati harga yang lainnya. Teori purchasing power parity versi absolut mengatakan bahwa kurs falas dinyatakan dalam nilai harga di dua negara, yaitu S sama dengan P harga domestik dibagi dengan harga luar negeri. Selanjutnya teori paritas daya beli relatif menyatakan bahwa laju perubahan indeks harga di dua negara akan hampir sama sepanjang biaya transportasi dan hambatan-hambatan perdagangan tidak berubah. Sementara itu, teori paritas daya beli relatif mengatakan bahwa persentase perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara. Dinyatakan dalam konteks mendatang, harapan perubahan kurs falas sama dengan harapan perbedaan inflasi. Lalu teori paritas daya beli dalam jangka pendek. Sebenarnya, teori paritas daya beli seringkali tidak berlaku dalam jangka pendek karena ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang dalam periode singkat seperti perbedaan suku bunga, fluktuasi harga komoditas, dan faktor-faktor lainnya. Keseimbangan portofolio dan moneter dari nilai tukar. Yang pertama ialah pengertian nilai tukar. Nilai tukar atau exchange rate menurut Eijkman, Stoenhel, dan Moffett adalah harga satu mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nilai tukar merupakan elemen penting karena nilai tukar berpengaruh pada harga barang domestik relatif terhadap barang luar negeri. Nilai tukar mata uang suatu negara selalu mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh permintaan dan penawaran mata uang tersebut di pasar internasional. Dan nilai tukar juga memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional karena nilai tukar memungkinkan untuk membandingkan harga-harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara. Keseimbangan portofolio dan moneter dari nilai tukar. Keseimbangan portofolio dari nilai tukar merujuk pada alokasi optimal dari berbagai mata uang atau aset yang berbeda dalam portofolio investasi. Ini adalah pendekatan di mana investor mencoba mencapai kombinasi aset yang mengoptimalkan
potensi pengembalian sekaligus mengelola risiko terkait fluktuasi nilai tukar. Ketika investor mencoba membuat keputusan alokasi aset internasional, mereka mempertimbangkan pengaruh nilai tukar terhadap nilai investasi mereka. Dengan merancang portofolio yang seimbang, investor dapat mencoba mengurangi risiko akibat perubahan nilai tukar yang tiba-tiba. Sedangkan keseimbangan moneter dari nilai tukar merujuk pada situasi di mana pasokan uang suatu negara sebanding dengan permintaan uang. Ketika suatu negara memiliki keseimbangan moneter, hal ini dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Jika suatu negara memiliki pasokan uang yang lebih tinggi daripada permintaan, ini bisa menyebabkan inflasi. Inflasi dapat menyebabkan depresiasi nilai mata uang karena daya beli mata uang menurun. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki pasokan uang yang lebih rendah daripada permintaan, hal ini bisa menyebabkan apresiasi nilai mata uang yang karena daya beli mata uang meningkat. Keseimbangan pada pasar barang, pasar uang, dan neraca pembayaran. Pasar barang adalah suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga dari barang yang akan diperjualbelikan. Pasar barang dinyatakan dalam kurva Is, yang menyatakan hubungan antar tingkat suku bunga dan pendapatan pada pasar barang dan jasa. Sedangkan pasar uang merupakan tempat interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Pada pasar uang yang dimaksud dengan penawaran uang adalah jumlah uang geral dan uang kartal yang beredar pada masyarakat, dan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran uang melalui kebijakan moneter. Dengan demikian, penawaran uang merupakan variabel eksogen, sedangkan permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan antar penduduk suatu negara dengan negara lainnya dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Keseimbangan neraca pembayaran merupakan kondisi di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Secara sederhana, keseimbangan diartikan tidak ada surplus atau kredit. Surplus berarti pendapatan yang diterima lebih besar daripada pengeluaran, sedangkan defisit sebaliknya. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter melalui tingkat nilai tukar tetap. Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua instrumen yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur perekonomian. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara, sedangkan moneter berkaitan dengan jumlah uang beredar dan suku bunga. Lalu dari sisi kebijakan moneternya adalah yang pertama ada intervensi valuta asing, yang kedua kontrol suku bunga, ketiga operasi pasar terbuka, yang keempat pemeliharaan cadangan valuta asing, dan yang kelima koordinasi dengan kebijakan fiskal. Keseimbangan internal dan eksternal melalui kebijakan penghasilan pengeluaran. Keseimbangan internal dan eksternal adalah dua aspek penting dalam ekonomi yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara. Kebijakan pengalihan pengeluaran adalah strategi di mana pemerintah berusaha untuk mempengaruhi perekonomian dengan merubah komposisi pengeluaran di dalam negeri untuk keseimbangan internal dan eksternal. Berikut ada beberapa kebijakan pengalihan pengeluaran dapat mempengaruhi keseimbangan internal dan eksternal. Yang pertama dari keseimbangan internal yaitu ada stimulus ekonomi dan penghematan di masa pemulihan. Lalu dilihat dari segi keseimbangan eksternalnya ada dua, yaitu mendorong ekspor dan mengurangi impor, dan yang kedua mengurangi konsumsi barang impor. Kesimpulan dari semua materi yaitu kebijakan pengalihan pengeluaran perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan keseimbangan internal dan eksternal.